Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puputur Ayani dari kelas Sosiologi semester 5. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Hikmat. Pertanyaan nomor 1, apa yang disebut dengan sosiologi industri dan apa itu sosiologi industri? Jadi sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dua kata. Yang pertama sosius yang artinya kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi ini adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang terkait masyarakat dan juga bagaimana mereka hidup bermasyarakat. Sedangkan industri adalah proses kegiatan mengolah barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah dan juga mempunyai keuntungan yang lebih tinggi. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi industri ini adalah cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur sosial dan dinamika sosial pada masyarakat industri, dan juga berbagai permasalahan industri yang ditimbulkannya. Nomor kedua, apa objek dan ruang lingkup sosiologi industri baik secara internal maupun eksternal. Dari internal, objek kajian dan ruang lingkup sosiologi industri adalah hubungan antara fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Secara internalnya ada hubungan kerja dalam industri, organisasi industri, manajemen industri, dan leadership fenomena industri. Sedangkan secara eksternalnya ada tipologi masyarakat industri, perkembangan masyarakat industri, birokrasi, analisis dampak lingkungan, dan corporate social responsibility. Nomor ketiga, sebutkan ciri-ciri masyarakat praindustri minimal 5. Ciri-ciri masyarakat pos industri ini ada 6. Yang pertama, produksi yang terbatas. Yang kedua, birokrasi. Yang kedua, perkembangan kerja yang terbatas. Terus ada pembagian kerja yang terbatas, variasi kelas sosial yang terbatas, terus ada komunikasi antar komunitas terbatas, dan yang terakhir, masyarakat banyak yang berkembang di daerah pedesaan. Nomor 4, sebutkan dampak dari industri. Dampak dari industri ini ada 4. Yang pertama ada urbanisasi, terus yang kedua ada lingkungan hidup, yang keempat eksploitasi tenaga kerja, dan yang keempat perubahan struktur keluarga. Yang pertama urbanisasi. Jadi adanya dampak dari industri ini ialah urbanisasi, yaitu akibat dari industrialisasi di mana orang-orang dari pedesaan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Contohnya seperti dari desa-desa, dari kota-kota lain, ya dari desa-desa, masyarakat desa atau remaja desa yang pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau menjadi pegawai pabrik. Kenapa ke Jakarta? Karena Jakarta ini merupakan pusat ekonomi Indonesia. Jadi banyak dari kota-kota lain, dari pelosok-pelosok lain yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari pekerjaan. Sehingga di Jakarta ini menjadi sangat padat penduduknya karena dari berbagai macam kota atau dari berbagai macam daerah. Yang kedua, lingkungan hidup. Adanya pencemaran lingkungan akibat dari proses industrialisasi, seperti pencemaran udara, yaitu polusi. Yang kedua ada pencemaran tanah dan juga air akibat dari bahan kimia atau pembuangan limbah industri yang sembarangan yang menyebabkan air dan juga tanah ini tercemar. Yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja, yaitu adanya pemberian imbalan yang tidak wajar kepada para pekerja. Contohnya contohnya seperti yang bekerja di pabrik yang dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin seharian, tetapi mereka hanya digaji
serendah mungkin. Jadi adanya eksploitasi tenaga kerja atau monopoli tenaga kerja, seperti wanita-wanita yang diupah minim sedangkan laki-laki diupah tinggi, tidak sesuai dengan UMR. Yang terakhir, perubahan struktur keluarga. Nah, dengan adanya industrialisasi ini kan asalnya itu suami bertugas mencari nafkah dan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari adanya industrialisasi ini tuh memberikan wanita untuk bekerja juga di sektor industri, sehingga pekerjaan rumah ini diberikan kepada orang lain atau kepada asisten rumah tangga dan atau pembantu, sedangkan tugas mengurus anak juga diberikan kepada babysitter kayak gitu. Jadi itu tuh ada perubahan struktur keluarga. Yang nomor 5, sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi masyarakat post-industri menurut Daniel Bell. Nah, menurut Daniel Bell ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Karena industri suatu bangsa ini terus maju, sehingga angkatan kerja ini bergerak menuju ke sektor manufaktur ekonomi. Yang kedua, lapangan kerja. Nah, adanya perubahan dari jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis. Contohnya seperti adanya para ilmuwan, ahli IT, mereka lebih berkembang dan seperti pekerja kerah biru itu menurun. Yang ketiga ada pengetahuan menjadi bentuk modal yang bernilai. Nah, jadi adanya pemusatan pengetahuan teoritis dan inovasi menjadi pembentuk kebijaksanaan bagi masyarakat, menjadi mempunyai nilai yang tinggi atau modal sebagai untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Yang keempat, orientasi masa depan masyarakat, mengendalikan teknologi dan juga penaksiran teknologi. Nah, dengan kata lain, masyarakat post industri ini tuh sudah bisa berencana dan juga mengontrol pengambil alihan teknologi. Jadi mereka itu sudah bisa merencanakan dan juga mengontrol teknologi. Jadi mereka sudah tidak membiarkan segala sesuatunya itu terjadi aja. Jadi mereka juga bisa mengontrol dan juga mengendalikannya. Nah, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sudah bisa dikembangkan dan juga sudah bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, nomor 6, sebutkan penyebab kaum buruh atau kaum buruh melakukan protes demonstrasi kepada pemerintah atau pengusaha. Ada beberapa faktor penyebab kenapa para pekerja buruh ini itu berdemonstrasi. Yang pertama itu adanya PHK yang besar-besaran. Yang kedua, menuntut kenaikan gaji karena banyak para pekerja yang dieksploitasi, maka para pekerja ini itu menuntut hak-hak mereka, menuntut keadilan mereka. Yang ketiga, menuntut penghapusan kerja kontrak. Nah, karena kerja kontrak ini dinilai oleh para pekerja buruh sangat merugikan, makanya mereka menuntut untuk penghapusan kerja kontrak ini, karena mereka takut sudah 3 tahun bekerja misalkan, terus tiba-tiba mereka dipecat. Nah, mereka tidak mau seperti itu, makanya mereka menuntut untuk penghapusan kerja kontrak, sistem kerja kontrak. Dan yang keempat, ada menuntut penghapusan proses kerja fleksibel. Dan yang terakhir, menuntut jaminan keselamatan kerja. Jadi mereka mempunyai jaminan keselamatan kerja. Nah, nomor 7, sebutkan perubahan kerajinan dari domestik
manufaktur, dan sistem pabrik. Jadi kalau domestik ini dimana para pekerjanya itu bekerja di rumahnya masing-masing dengan alat yang mereka miliki masing-masing. Jadi sistem upahnya itu kalau mereka banyak menghasilkan barang, maka upahnya juga tinggi. Nah, sedangkan jika mereka menghasilkan barangnya sedikit, maka upahnya juga sedikit. Jadi kalau yang domestik ini tergantung dari kecepatan kita dalam menghasilkan produk tersebut, seperti itu. Contohnya seperti UMKM ya, seperti itu, seperti pengrajin dodol misalkan, yang di rumahnya masing-masing. Terus juga seperti pengrajin rumahan, pembuat kerupuk misalkan. Nah, itu kan di rumah mereka masing-masing, lalu dijual oleh mereka masing-masing juga gitu. Terus nomor dua, manufaktur. Nah, di mana kerajinan industri ini kan semakin berkembang dan terdapat beberapa pekerja manufaktur ini biasanya berada bersamaan dengan rumah. Nah, contohnya kalau ruang tengahnya ini dipakai untuk tempat tinggal yang punya produksi, nah depan rumahnya dipakai untuk membuka toko untuk menjual barang-barang yang dihasilkannya tersebut. Jadi si toko sama rumah ini memiliki kesatuan gitu, yang ruang tengahnya untuk tempat tinggal, tempat tidur, nah ruang depannya untuk menjual produk-produk yang dihasilkannya. Contohnya seperti toko-toko mainan, misalkan toko garmen. Nah, yang terakhir itu sistem pabrik. Nah, di mana sistem pabrik ini tuh sudah merupakan sistem industri yang menggunakan mesin. Tempatnya juga sudah ada disediakan. Jadi si tempat industri untuk membuat barang, menghasilkan barang berbeda dengan tempat tinggal yang mempunyai tempat tinggal yang mempunyai produksi tersebut. Jadi misah kan, kalau yang tadi mah manufaktur itu sama, dia tinggal dan juga membuka tokonya, masih satu rumah. Nah, kalau sistem pabrik itu sudah berbeda, itu pabrik khusus untuk bekerja, dan ketika tidur atau mandi ada tempat tinggal yang berbeda. Contohnya seperti pabrik PT Indofood yang ada di Tangerang, pabrik-pabrik gedean kayak gitu. Terus ada juga PT Heinz Indonesia, itu kan di Tangerang ya, yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman, seperti adanya kecap ABC, terus Thermolite kecap ABC, saus tomat. Nah, itu kan merupakan pabrik yang besar yang sudah menggunakan mesin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.